Ketahanan pangan merupakan fondasi utama dalam menjaga stabilitas dan kesejahteraan suatu bangsa. Pangan bukan hanya soal ketersediaan makanan, tetapi juga menyangkut akses, kualitas, dan keberlanjutan produksi di masa depan. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menyadari betul bahwa desa adalah ujung tombak dari keberhasilan program ini. Dengan memperkuat sektor pertanian, perikanan, dan peternakan di tingkat desa, Pasaman Barat berkomitmen mendorong lahirnya desa-desa tangguh pangan yang mandiri dan berdaya saing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulianto, Bupati Pasaman Barat. Terima kasih dengan diadakannya lomba ketahanan pangan di Pasbar TV, dan ini semoga bermanfaat sesuai dengan program-program pemerintah pusat, Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo, dan tentunya ini sangat penting dan bermanfaat bagi kita semuanya, Pasaman Barat tentunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Nagari Maligi, Kecamatan Sasak Ranah Pasisi, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Sekilas penampakan farm budidaya kepiting bakau modern kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuhendra, selaku pengelola ketahanan pangan Nagari Maligi, yaitu budidaya kepiting bakau modern dengan sistem apartemen. Baik, inilah penampakan dari apartemen Nagari Maligi. Baik, kita coba lihat ke dalam. Ya, beginilah penampakan apartemen kepiting bakau Nagari Maligi yang sudah sangat modern. Kepiting bakau merupakan salah satu komoditas perikanan yang bernilai ekonomi tinggi, yang sangat banyak diminati baik di pasar lokal maupun ekspor. Secara geografis, Nagari Maligi dikelilingi oleh hutan bakau. Itu adalah tempat kepiting bakau berada. Maka dari itu, kami mencoba lakukan pembudidayaan kepiting bakau, yaitu budidaya kepiting soka, yang mana ini sangat banyak diminati oleh pasar, baik secara kuliner maupun secara industri. Kepiting soka adalah kepiting cangkang lunak, yang mana semua bagian tubuhnya bisa dimakan. Budidaya kepiting soka secara konvensional sangat mempunyai banyak tantangan, terutama tingkat kanibalismenya tinggi. Kelebihan budidaya kepiting soka dengan cara modern ini, yaitu kita bisa membuatnya di tempat lahan yang sempit. Kami sendiri di sini cuma memakai lahan 8x10, itu untuk kapasitas box sekitar 600 box. Dengan sistem modern seperti ini, yang terpentingnya adalah kita tidak mencemari lingkungan. Kita melakukan rekayasa ekosistem dengan cara seperti ini, sehingga kepiting tersebut serasa berada di alamnya sendiri. Dengan keberadaan apartemen kepiting ini, kita bisa memberdayakan para nelayan lokal untuk mencari kepiting, yang mana kita menampung bibit kepiting dengan ukuran sekitar 70-80 gram, sehingga kepiting yang semula harganya murah, kita beli dengan harga yang layak. Dan juga kepada para nelayan pencari ikan yang tadinya tidak ada bernilai jual, sehingga kami beli juga untuk menjadi makan kepiting, sehingga juga berdampak kepada masyarakat secara nilai ekonomi. Dengan sistem budidaya seperti ini, yang tadinya bibit yang harganya murah bisa menjadi nilai jual tinggi dengan panen yang relatif singkat, berkisar 20-25 hari. Baik, kita masuk ke tahap karantina. Kita disertasi bibit yang ukurannya mulai dari 70 gram sampai dengan 120 gram. Kemudian bibit yang sudah kita seleksi itu kita masukkan ke dalam wadah yang sudah diberi disinfektan, yang mana tujuannya untuk menghilangkan penyakit-penyakit yang ada di kepiting tersebut. Sekitar 15 menit, kita angkat lagi bibit tersebut, kita masukkan ke dalam wadah yang berisi air, yang mana air tersebut kita ambil dari filtrasi ini. Gunanya untuk beradaptasi dengan air yang sudah kita rekayasa tersebut. Oke. Untuk teknis budidaya, kita melakukan pemotongan terhadap kaki si kepiting. Kita cukup menahan tang itu di bagian siku atau jari kepiting tersebut, sehingga kepiting itu melepaskan jarinya sendiri. Dan ini kepiting yang sudah dipotong kakinya. Tujuannya adalah untuk merangsang si kepiting tersebut agar lebih cepat moltingnya. Selanjutnya akan kita masukkan ke dalam box. Kita gunting talinya supaya kepiting tersebut leluasa di dalam box.
Dengan sistem pertanian seperti ini, satu box itu berada 3 sekap, masing-masing sekap berisi 1 kepiting, satu box berisi 3 kepiting. Memudahkan kita dalam mengontrol untuk melihat ketika kepiting tersebut molting atau panen. Ini contoh salah satu kepiting yang sudah molting atau sudah siap untuk dipanen. Ini ya. Langsung kita ambil. Berarti ini sudah panen. Ini cangkang lamanya dan ini yang sudah molting. Tahapan selanjutnya adalah pemberian pakan kepiting. Kita lakukan 1 kali 1 hari pada waktu malam hari saja. Pemberian pakan itu 5% dari bobot kepiting, sekitar sekira-kira seperti ini. Makan kepiting yang akan kita berikan untuk 1 ekor. Keesokan harinya baru kita cek kembali apakah ada sisa pakannya atau kotorannya, baru kita bersihkan. Dan kita membersihkan sisa-sisa makanan dari kepiting tersebut dan juga kotorannya. Baik, ini hasil panen kita hari ini. Kemudian setelah kita panen, maka kepiting tersebut kita bungkus dengan plastik agar kepiting tersebut tetap awet dan tidak terjadi dehidrasi sehingga kualitas kepiting terjaga. Dan ini adalah hasil panen perdana kami di Nagari Meligi. Dan hasil panennya sangat tinggi dan angka kematiannya sangat rendah. Kira-kira ini sekitar 100 kilo. Dengan hasil panen ini, kepastian pasar kami sudah jelas, yaitu kami sudah MOU dengan showroom Tuan Crab. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan video ini dapat menginspirasi nagari-nagari karena potensi kepiting bakau kita di Pasaman Barat sangat tinggi dan dapat berdampak kepada masyarakat luas. Sebagai wali Nagari Meligi, saya menaruh harapan besar agar ketahanan pangan di negari kita tentang budidaya kepiting bakau sistem pertanian terus meningkat dan berkelanjut. Ketahanan pangan bukan hanya soal ketersediaan bahan makanan, tetapi juga tentang kemandirian, kerjasama, dan keberpihakan pada nelayan tangkap serta pelaku usaha lokal. Saya berharap seluruh masyarakat, mulai dari nelayan, pemuda, hingga perangkat nagari, dapat bersinergi membangun sistem pangan yang tangguh dan mampu menjawab tantangan zaman. Dengan semangat gotong royong dan inovasi, kita bisa mewujudkan nagari yang mandiri pangan dan menjadi contoh bagi daerah lain. Mari bersama kita jaga ketahanan pangan Nagari Meligi ini dengan memanfaatkan potensi lokal dan wujudkan kedaulatan pangan untuk generasi sekarang dan akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.